Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Tans Berkah, teman-teman. Sekarang saya mau membahas tentang surga ada di telapak kaki ibu. Teman-teman, langsung saja ya. Kenapa surga ada di telapak kaki ibu? Karena ibulah yang banyak berkorban untuk anaknya. Yang pertama-tama pengorbanan seorang ibu ketika hamil. Hamil masih muda, perutnya terasa tidak enak. Mau muntah, pusing, lemas. Itulah pengorbanan ibu untuk yang pertama kalinya ketika hamil. Terus untuk yang kedua, teman-teman, pengorbanan seorang ibu ketika tubuhnya, perutnya membesar. Dia berkorban tubuhnya yang bagus menjadi bengkak dan besar agar supaya bisa mempunyai seorang anak. Itu untuk yang kedua ya teman-teman, pengorbanan seorang ibu. Terus yang ketiga teman-teman, ketika hamil 8-9 bulan, seorang ibu berjalannya sudah susah payah, perutnya semakin membesar, bahkan kulitnya itu semakin melebar dan tidak karu-karuan. Belum lagi ketika hamil sudah tua itu, perasaannya seorang ibu deg-degan, bagaimana nanti ketika melahirkan, dia khawatir kepada bayi yang dikandungnya, khawatir juga kepada dirinya sendiri atas keselamatannya. Itulah yang ketiga. Dan untuk yang keempat, teman-teman, ketika melahirkan, dia pertaruhkan nyawanya. Bayi, kepalanya bayi yang begitu besar, dia keluarkan dari barang yang kecil. Betapa sakitnya dan perihnya ketika melahirkan seorang bayi. Maju kena, mundur kena. Dia harus ngeden, harus punya tenaga untuk mengeluarkan bayi itu. Sakitnya luar biasa ketika melahirkan. Dan kelegaan ketika bayinya sudah keluar. Terus untuk yang kelima, teman-teman, dia tidak pernah mikirkan keadaan dirinya setelah melahirkan. Yang dia pikirkan bayinya bagaimana mau menyusui. Sakit tidak dirasakan, teman-teman. Yang dia pikirkan bagaimana bayinya mau menyusui. Rasanya tidak enak sekali itu, teman-teman. Itulah pengorbanan seorang ibu untuk yang kelima. Setelah itu, teman-teman, untuk yang keenam, selama 40 hari dia harus terjaga, menjaga bayinya ketika menangis, ganti popok, dan bagaimana menyusui di tengah malam. Dia lupa juga dengan dirinya. Situasi itu yang pertama kali dirasakan, capek, stres, itulah yang dirasakan seorang ibu.
jaga malam selama 40 hari. Setelah 40 hari teman-teman, dia harus memandikan, menyusui, terikat dengan bayinya, menggendong, dan menjagai bayinya itu. Sampai yang ketujuh, usia 3 bulan teman-teman. Seorang ibu mengajari anaknya bagaimana tengkurap, balik tengkurap, balikkan badan, tengkurap, cara mendongakkan kepala. Itu yang ketujuh. Dan seterusnya mengajari juga duduk sambil menyusui, sambil memberikan makanan kepada bayinya. Terus untuk yang ke-8 teman-teman, dia harus mengajari berdiri, tepak, jalan sedikit-sedikit. Prosesnya begitu panjang dan penuh kesabaran. Itulah seorang ibu. Sambil diajari bicara dan diajari juga berjalan. Dan itu butuh ketekunan dan kesabaran selama 2 tahun. Dan dia harus menyusui, terikat, tidak bisa kemana-mana. Harus sabar menjagai bayinya. Sampai usia 2 tahun teman-teman, mereka harus mengajari bicara, berlari, bermain, nuruti karepe bayinya. Karena bayi memang rewel, nangisan, dan suka tantrum. Makanya seorang ibu ketika berdoa untuk anaknya, doanya tidak ada pos-posnya. Allah kabulkan permintaan seorang ibu untuk anak-anaknya. Dan ketika usia balita 4-5 tahun, mereka harus memikirkan sekolah anaknya, menjagai anaknya yang ngalem, yang rewel, yang aktif, yang suka nangis, tantrum. Betul-betul harus sabar seorang ibu mengurusi seorang anak balita. Setelah itu berjalannya waktu terus ya teman-teman. Entah ini tadi nomor 10 atau nomor 9. SD. Dan mereka harus menjagai terus sambil mendoakan dan menjaga anaknya. Ketika anaknya dicubit, hatinya seorang ibu lebih sakit daripada anaknya. Itulah seorang ibu. Dia jaga betul, dia sayangi betul anaknya. Sampai menginjak remaja pun semakin mereka mikirkan anaknya. Supaya anaknya tidak nakal, supaya anaknya berguna, supaya anaknya menjadi baik. Dia jaga terus dengan segala upaya dan usaha. Pikiran seorang ibu hanya tertuju kepada anaknya dan anaknya. Mereka berdoa, merawat, mendidik, menjagai, dan doa tiada henti-henti seorang ibu kepada anak-anaknya. Tidak ada yang bisa menyayangi anak-anaknya selain ibunya.
Karena mereka setiap hari, setiap saat, pikirannya semuanya hanya untuk anak-anaknya. Makanya teman-teman, kenapa surga ada di telapak kaki ibu? Karena doa seorang ibu sangatlah mustajab kepada anak-anaknya. Dan mereka tidak pernah mengeluh walaupun disakiti oleh anak-anaknya. Tetap mereka seorang ibu tetap sayang kepada anak-anaknya. Buah hati mereka. Semoga teman-teman, cerita seorang ibu dari hamil muda sampai anak-anaknya dewasa yang penuh pengorbanan, yang tidak akan pernah mereka lupakan kasih sayangnya terhadap anaknya setiap saat, menjadi pelajaran bagi anak-anak supaya mau selalu berbakti kepada orang tuanya, nurut kepada orang tuanya. Nah, itulah teman-teman kenapa surga ada di telapak kaki ibu. Karena memang itulah penjaga sejati seorang anak, ya adalah ibunya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini. Nanti saya bikin video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.